Hai, 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 salam Kota Mangga, Kota Indramayu, Kota Wong Riang. Ya, ketemu maning karo Bang Armi ya, sedulur-sedulur KB, sedulur-sedulur Bang Armi dimanapun berada, baik di Indramayu, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dan dari luar negeri, dari NTT juga, ada yang dari mana lagi itu ya. Pokoknya semuanya sedulur-sedulur Bang Armi ya, saya ucapkan salam sehat selalu, semoga tetap semangat dan sukses selalu ya. Oke, kali ini saya mau ini ya, mau mengulas atau mengulas sebuah video di saat kemarin itu ya, tanggal berapa? Tanggal 4 kalau tidak salah, itu ada debat publik ya antar paslon, baik paslon 01, 02, 03 untuk calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Indramayu yang dilaksanakan di Bandung di Hotel Holiday Inn ya. Nah, yang sekarang ini yang mau saya angkat itu gini ya, karena ini bisa menjadi satu pembelajaran atau menjadi edukasi ya. Jadi edukasi kanggo kita KB supaya kita pada cerdas ya. Ya termasuk kita ya, maklum kita pada baik si wong ngerti. Ya. Nah, tapi ini sangat menarik ya, sangat menarik pada saat debat itu ketika paslon 01 Bambang Hermanto itu menyatakan bahwa di DPRD ini kan ada 50 kursi. Sementara untuk paslon 02, Luki Hakim dan Saifuddin ini hanya 5 kursi. Nah, jadi yang dibahas itu tentang anggaran untuk pariwisata ya. Nah, jadi anggapan dari Bambang Hermanto ini bahwa kalau 5 kursi, nah gimana nanti bisa nembus gitu kan untuk anggarannya itu, gimana nanti akan beradu apalah gitulah. Jadi seolah-olah terhalangi dengan jumlah kursi yang hanya ada 5 melawan dengan 45 kursi. Nah, di sini kadang buat kita-kita yang tidak mengerti ya, termasuk saya, ini bisa menjadi bahan pelajaran dan untuk edukasi buat kita semua supaya kita semakin tambah pinter ya. Nah, menarik sekali nih. Yuk, guys, kita tonton aja dulu yuk ininya ya pada saat debat itu ya. Oke. Sebentar. Saya kira untuk bisa mengembangkan potensi pariwisata ini juga perlu anggaran. Ya, saya melihat pasangan Pak Luki dengan Pak Saifuddin ini hanya didukung oleh 5 kursi saja. Sementara segala sesuatunya ini harus disetujui oleh parlemen. Oleh karena itu saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Luki kelihatannya ini kurang realistis menurut saya. Demikian, terima kasih. Terkait tentang 5 kursi dan berapa kursi, saya rasa kalau anggota Dewan DPRD adalah memang wakil dari rakyat, maka harus mendukung program-program yang pro rakyat. Hanya karena kita berbeda partai, bukan berarti kita mengesampingkan kepentingan rakyat. Bagi kami kepentingan rakyat adalah segala-galanya di atas kepentingan partai. Menurut saya kalau wakil rakyat memang benar-benar mau membela kepentingan rakyat, maka insya Allah program-program dari bupati yang baik dan benar dan memang bermanfaat untuk rakyat, maka akan dilakukan dengan baik dan benar. Baik, insya Allah. Ya, itu ya dulur-dulur KB ya. Jadi itu kan menjadi sebagai semacam challenge ya atau tantangan ya dari dari paslon 01 yaitu Bambang Hermanto ini meragukan ya dengan jumlah kursi yang dimiliki oleh paslon Luki Hakim dan Saifuddin ini yang hanya ada 5 kursi di DPRD, dan ini akan menjadi hambatan untuk melaksanakan program kerjanya di saat nanti Luki Hakim dan Saifuddin ini duduk menjadi bupati dan wakil bupati untuk menjalankan program-programnya. Nah, jadi tadi sudah dijawab ya sama Luki Hakim, ini sangat luar biasa sekali ya.
jawabannya. Ternyata itu bukan hambatan. Tapi memang kalau kita pikir juga nih ya, anggota DPRD itu kan dipilih oleh rakyat dan mereka itu menjadi wakil dari wakil rakyat kan gitu ya. Nah, ketika ada pemerintahan daerah yang mempunyai program-program yang jelas-jelas untuk ke masyarakat gitu, ya mau tidak mau itu memang harus didukung, harus didukung, baik itu anggarannya gitu kan. Jadi tidak bisa tidak, karena kalau sudah duduk menjadi di pemerintahan, memang itulah program pemerintah yang harus didukung oleh anggota Dewan Perwakilan, di mana anggota Dewan ini, anggota DPRD ini perpanjangan tangan atau perwakilan dari rakyat, khususnya di Indramayu ini ya gitu. Nah, jadi jangan khawatir nih. Tapi supaya lebih ini lagi, kita simak lagi nih ya dari mantan Sekda ya, Pak Haji siapa tuh? Pak Haji Cecep kalau tidak salah. Pak Haji Cecep Suryana itu mantan Sekda Kabupaten Indramayu. Nah, coba kita simak ya penjelasannya dari beliau. Secara kekuatan parlemen di DPRD Kabupaten Indramayu hanya didukung oleh 5 kursi dari 50 kursi DPRD yang ada. Ya, yang jadi pertanyaan besar adalah, mampukah Luki Sae ini mengamankan dan menjalankan program-program terbaiknya sementara harus berhadapan dengan 45 kursi di DPRD Indramayu ini? Mangga Pak Sekda. Ya, terima kasih. Ini juga muncul dalam debat kemarin ya, debat calon Bupati Indramayu. Jadi perlu saya jelaskan begini. Yang pertama, kalau Luki Hakim dan Saifuddin ini menang dengan visi misi reang, itu mau tidak mau ya, program jangka 5 tahun mendatang yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu ini harus diterima oleh 50 anggota DPRD, bukan 5 dari PKS dengan Nasdem saja, tapi oleh seluruh, mau tidak mau ya. Kemudian yang kedua ya, bahwa program kerja untuk membangun masyarakat itu baik ekonomi ya, kemudian juga keagamaan dan lain sebagainya, itu mau tidak mau harus diterima oleh DPRD. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak diterima oleh DPRD, maka DPRD sama dengan mengkhianati rakyat. Kenapa? Karena yang tadi kami sebutkan bahwa kemenangan Luki Sae itu kemenangan oleh masyarakat Indramayu. Jadi di belakangnya kolaborasinya itu dengan masyarakat Indramayu. Jadi kolaborasi dengan DPRD ya, yang 50 anggota itu, dan juga dengan rakyat Indramayu. Jadi tidak mungkin akan dijegal oleh apa 45 ya. Kalau 50, 45 akan menjegal, tidak mungkin. Kenapa? Karena masyarakat juga ya akan menilai, loh kalau DPRD menjegal program-program ya visi misi reang itu kemudian dijegal oleh DPRD, ya ada kemungkinan nanti DPRD tidak akan terpilih lagi dong oleh rakyat ya. Kenapa? Karena semuanya juga reangnya ini untuk rakyat, bukan buat Luki Sae, bukan anggota DPRD, tapi untuk seluruh rakyat Indramayu. Kalau untuk seluruh rakyat Indramayu, kolaborasinya dengan rakyat Indramayu insya Allah akan didukung oleh DPRD Indramayu, baik yang 5 termasuk juga yang 45, semuanya akan bersama-sama berkolaborasi. Jadi jangan khawatir ya, jadi nggak perlu diungkap ini nanti akan jadi seperti main jagal-jagalan, nggak ada. Kalau yang namanya pemerintahan itu sudah diatur dalam undang-undang ya, bahwa kita semua bahkan patuh dan taat kepada undang-undang. Dan kemudian juga ya aturannya juga sudah jelas bahwa nanti visi misi yang pemenang itulah yang akan dituangkan dalam rencana jangka panjang menengah. Dan ini juga harus sinkron dengan rencana pembangunan jangka menengah provinsi dan juga rencana pembangunan jangka menengah pusat juga nasional. Dan alhamdulillah ini sedikit saya informasikan bahwa Kabupaten Indramayu ini ada untungnya, ada bonus ya, ada bonus bahwa 2025 yang akan datang itu sudah harus rubah rencana pembangunan jangka panjang pemerintah pusat nih. Karena selama 20 tahun harus diperbaiki ya, harus dirubah. Nah, ini mulai
ya, dari 2005 sampai 2025 rencana pembangunan jangka panjang pemerintah pusat itu akan dilakukan perubahan lagi untuk 2005 sampai 2045. Nah, ini kesempatan Indramayu untuk masuk ke dalam rencana pembangunan jangka panjang pusat, provinsi, dan kabupaten. Insya Allah semuanya program, ya, kegiatan yang turunannya dari visi misi Reyang ini akan bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh seluruh anggota dewan, karena sama tujuannya. Anggota dewan, anggota masyarakat, lukis saya dan paslon lain juga ingin mensejahterakan masyarakat Indramayu yang bahagia, ya, lahir maupun batin, pendidikannya maju, kesehatannya maju, ya, terlayani dengan baik, ya, ekonominya juga naik, pendapatannya naik, semua untuk kita semua warga Indramayu. Insya Allah, ya, nomor 2 insya Allah akan bisa memenangkan dan merealisasikan pembangunan Indramayu. Ya, terima kasih. Amin, amin, amin. Ya, itulah seluruh ya, udah jelas ya. Sudah jelas nih. Jadi kita mendukung Luki, mengawal Luki Hakim sampai jadi nanti kita tidak ragu lagi ya. Kita tidak ada keraguan lagi kalau nanti program-programnya atau visi misinya Luki Hakim Saifuddin ini bakal terjegal di legislatif gitu. Jadi di DPRD gitu sebagai legislatif ya. Jadi itu sudah jelas ya, sudah jelas tadi penjelasan dari Pak Haji Cecep juga sudah jelas, dan tadi jawaban juga dari Luki Hakim juga sudah jelas banget. Jadi kita tidak usah khawatir. Insya Allah kita tetap terus dukung, kita terus tetap kawal ya untuk Luki Hakim dan Saifuddin paslon nomor 2, kawal terus sampai menjadi bupati, duduk di bupati ya, duduk menjadi bupati dan wakil bupati. Jadi gitu ya buat sedulur-sedulur KB, sedulur-sedulur Bang Army, mudah-mudahan ya tayangan video ini menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan mengandung edukasi juga ya buat kita semua, buat khususnya untuk warga Indramayu ya. Ya umumnya untuk semua warga Indonesia ya tentunya. Jadi jangan khawatir dengan visi misi Reyangnya dari Luki Hakim dan Saifuddin ini, yaitu religius, ekonomi kerakyatan, aman, nyaman, dan gotong royong ini akan terjegal atau akan terhambat ketika Luki Hakim dan Saifuddin ini sudah duduk menjadi bupati dan wakil bupati yang akan menjegal ya dari anggota DPR yang katanya itu 5 lawan 45. Itu tidak ada ya. Itu tidak ada. Ya kalau ada ya berarti anggota DPR mewakili siapa? Mewakili rakyat atau mewakili siapa? Kan gitu. Itu penjelasan dari Pak Haji Cecep juga dan dari Luki Hakim tadi ketika menjawab dari Paslon 01 Bambang Hermanto ya, sudah sangat jelas sekali. Oke, kita semangat terus untuk mengawal Luki Hakim ya. Kita semangat terus untuk mengawal Luki Hakim Saifuddin sampai jadi menjadi bupati dan wakil bupati. Terima kasih buat sedulur Bang Army semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu, semangat, tetap semangat ya. Sukses selalu buat semuanya. Salam.